Semerbak bau harum mewangi, menggugah selera ku nikmati. Di perapian sibuk si cantik, lembut banget. menyiapkan hidangan menari. Wangi pandan ceria pun beraksi, satu persatu bahan pun diolah dengan teliti. Si cantik pun awas agar tiada bumbu yang terlewat. Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep cara membuat kue yang satu ini. Kue yang sangat lembut dan bagian dalamnya meleleh di mulut. Dan dijamin setelah sahabat membuat kue ini pasti akan membuatnya lagi, karena rasanya itu sangat enak, gurih, manis, dan lembut. Kue ini biasa disebut dengan kue putu Belanda. Namun ternyata di negara Belanda, kue ini tidak disebut dengan nama putu Belanda. Bahan-bahannya adalah: siapkan 200 gram terigu serbaguna atau sekitar 20 sendok makan, 200 gram mentega atau bisa dicampur dengan butter, 120 gram gula halus, 3 kuning telur, 20 ml susu cair atau susu UHT atau bisa juga susu bubuk yang dicampur dengan air, 1 sendok teh vanili, bisa vanili bubuk ataupun cair, sama saja ya. Dan jangan lupa cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu atau gunakan sarung tangan plastik agar hidangan yang kita sajikan tetap steril, awet, dan tahan lama. Cara membuatnya: sedangkan untuk bahan isiannya adalah 40 gram coklat putih yang kita iris-iris seperti ini ya, untuk memudahkan kita melelehkannya, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, dan 150 ml susu cair. Nah sahabat, susu cairnya bisa susu UHT atau susu bubuk yang ditambah dengan air, sejumlah menjadi 150 ml totalnya. Nah seperti ini ya sahabat. Tuang susu cair ke dalam sebuah panci dan campurkan tepung maizenanya. Kemudian kita rebus dengan api kecil saja ya, agar tidak mudah gosong bagian bawahnya. Setelah mendidih atau meletup-letup, tuang di dalam coklatnya. Untuk coklatnya bisa menggunakan coklat yang berwarna coklat atau coklat putih seperti ini. Sama saja ya sahabat. Atau bisa juga diganti menggunakan pasta pandan yang dicampur ke dalam larutan tadi. Kemudian kita buat bagian dari cake-nya atau bagian dari cangkangnya. Masukkan gula halus, tambahkan mentega. Di sini Wangi Pandan mencampurnya dengan 2 sendok makan butter ya sahabat.
tapi ini hanya opsional saja. Jika sahabat menggunakan butter, menteganya juga dikurangi ya. Nah, setelah kita kocok hingga berwarna putih dan mengembang, tambahkan kuning telurnya satu per satu. Diberi jarak sekitar setengah menit ya sahabat, antara satu kuning telur dengan kuning telur yang berikutnya. Kocok terus hingga tercampur rata dan menjadi adonan yang creamy. Setelah tercampur rata dan menyatu seperti ini, kemudian tambahkan susu cairnya. Nah sahabat, jika sahabat menambahkan susu cairnya, kurangi kecepatan dari mixernya ya. Jadi menjadi kecepatan yang paling rendah saja. Tambahkan susu cair dan kocok kembali hingga tercampur rata. Setelah itu, tuangkan tepung terigunya secara bertahap dan kita aduk menggunakan sistem aduk balik ya, perlahan agar adonannya tidak turun ke bawah. Nah, seperti ini ya sahabat, perlahan saja mengaduknya. Dan jangan lupa disaring ya sahabat, agar tepung terigunya tidak ada yang bergerindil setelah kita aduk dan kita campur. Dan terakhir masukkan vanilinya. Di sini wangi pandan menggunakan vanili cair. Bisa juga menggunakan yang vanili bubuk. Tambahkan sebanyak 1 sendok teh. Dan campurkan hingga tercampur rata kembali. Setelah itu siap untuk kita masukkan ke dalam plastik. Sahabat dapat menggunakan plastik piping bag atau plastik biasa. Yang penting plastiknya bersih dan bagian ujungnya bisa digunting agar memudahkan kita membentuk bagian cangkang dari kue ini. Nah, seperti ini ya sahabat, bagian ujungnya akan kita gunting. Kemudian siapkan juga bagian isiannya dan masukkan juga ke dalam sebuah plastik. Sedangkan cetakannya gunakan cetakan seperti ini ya sahabat. Dan olesi dengan sedikit mentega dan taburi dengan sedikit tepung terigu agar memudahkan kita untuk melepasnya ketika sudah matang. Kemudian isi bagian samping dan dasar dari cetakan ini. Melingkar seperti ini ya. Bagian tengahnya kita beri lubang agar memudahkan kita mengisi bagian isiannya. Kemudian isi bagian isian di tengah dan lakukan hingga seluruh adonan ini habis. Nah sahabat, untuk ketinggiannya sesuaikan dengan selera. Di sini wangi pandan mengisinya hingga hampir penuh ya. Jangan sampai terlalu penuh juga ya sahabat, karena adonan ini akan mengembang. Sedikit mengembang ke atas ya. Dan jika sahabat mengisinya terlalu penuh, dipastikan adonannya akan seperti bolu kukus, yaitu menyembul keluar. Kemudian setelah itu, hias bagian atas dari kue ini bisa menggunakan kismis dan irisan kacang almond, atau bisa juga diganti menggunakan choco chips, atau bahkan tidak perlu diberi hiasan seperti ini. Kemudian kita oven menggunakan oven yang telah kita panaskan terlebih dahulu. Setelah oven panas, baru kita masukkan adonannya. Nah sahabat, oven selama 30 menit dan jangan lupa diputar-putar agar permukaannya warnanya matang merata.
Setelah 30 menit siap untuk disajikan. Nah sahabat, kue ini sangat enak dimakan hangat-hangat. Jadi bisa disajikan hangat-hangat ya. Langsung saja kita keluarkan dari cetakannya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.